Selamat datang di Special Edition, di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah semua kiamat, Sat, yang sudah pernah terjadi di bumi. Waduh, ada berapa kiamat, Son, memangnya, Son, di bumi ini yang sudah terjadi, Son? Sudah ada 5 kali. 5 kali. Secara resmi, secara ilmiah. 6 kali. Kok bisa? Kiamat demokrasi yang sekarang. Ya kan, hati-hati Anda. Hais. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Ternyata sudah terriset bolak-balik bumi kita ini ya. Nah, Ini kita ini. belum pernah mengalami tapi ya, Son, ya. Kita cuma tahu dari yang namanya sejarah gitu ya. Yang namanya sejarah. Benar. Dari penelitian. Benar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kiamat-kiamat yang sudah terjadi di bumi kita tercinta ini, ya kan. Jadi langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di atas 12. Kiamat ini kayak sebelumnya ada makhluk A, ya kan? Setelah kiamat, muncul makhluk baru, makhluk B nih. Nah, setelah berapa kali itu baru manusia muncul nih. Tapi ternyata selain 5 kiamat tadi secara ilmiah, ada juga kiamat bonus. Kiamat bonus? Kiamat bonus nih. Wah. Yang jarang diketahui orang, Pak. Kita tambahin nih berarti nih. Kita tambahin 1 deh. Oke. Oke, gue kasih bonusnya dulu nih ya, kiamatnya nih. Karena ini jauh sekali, Chat. Udah lama sekali. Udah lama banget ya. Jadi ini kiamat pertama yang terlupakan. Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu. Itu bukan terlupakan, nggak pernah masuk kepala saya itu lebih tepatnya. Iya. Masuk apa emang? Nggak pernah inget. Oh, oke. Iya. Kiamat ini bernama Great Oxidation Event atau peristiwa oksigenasi besar. Jadi kondisi bumi di saat itu, bumi kan masih muda banget nih. Biasanya kalau masih muda, Polos. ya kan. Belum ada banyak isinya. Sering terkecoh ya. Ada perubahan dikit, ngikut. Nah, Jadi pada saat itu penghuninya itu belum ada hewan atau tumbuhan, Jet. masih kosongan ya, bener ya. Kosongan masih, sangat fresh gitu masih. Masih cantik gitu maksudnya. Kan nggak ada, maksudnya kan nggak ada Belum isinya. dirusak. Belum dirusak kan. Belum dirusak. Iya, masih cantik. Jadi pada saat itu cuma ada bakteri purba, Jet. Belum ada manusia yang suka merusak gitu-gitu kan. Atau bakteri anaerob yang hidupnya tanpa oksigen. Karena bagi mereka juga oksigen itu adalah racun mematikan, Jet. Saat itu muncul sejenis bakteri baru, Jet, yang bernama Cyanobacteria. Bakteri ini sangat pintar karena bisa melakukan fotosintesis, Jet. Bisa masak sendiri maksudnya Bisa ya. ngolah dia. Wah gila sih, udah Sinar masih mata. muda. Jago masak, bener gak? Iya. Nah ya, hasil buangan fotosintesis ini ya oksigen, nafas segar. Tapi masalahnya Cyanobacteria ini berkembang terlalu pesat, Jet. Sehingga Memproduksi oksigen terlalu massal ya. Akibatnya ya atmosfer bumi kita itu dipenuhi dengan oksigen. Terus bagi bakteri purba lainnya, ini kan ya kayak gas beracun jadi yang memenuhi planet bumi. Jadi hampir seluruh makhluk hidup, ya bakteri lain tadi ya di bumi itu mati total ya, mati massal jadinya. karena tidak kuat terhadap oksigen Nggak itu. kuat. Iya. Dan parahnya lagi oksigen ini juga bereaksi dengan gas metana gitu yang ada di atmosfer, dan itu membuat bumi kita kehilangan efek rumah kacanya sih. Tidak bisa menangkap panas berarti kalau efek rumah kaca. Betul. Bumi kita pun akhirnya juga membeku total. Jadi bola es raksasa aja. Atau sebutannya snowball earth selama ratusan juta tahun gitu. Jadi itu adalah kiamat bonus tuh tadi. Terlupakan lah. Atau nggak mungkin nggak dihitung ya karena penghuninya masih bakteri ya. Iya benar. Dan jangan-jangan bakteri kan bukan makhluk hidup. Nah, dan masih terlalu muda untuk dihitung katanya. Bumi masih terlalu muda maksudnya. Masih terlalu muda. Iya kan? Iya. Yang selanjutnya ini ada kiamat pertama, Son. Itu adalah kiamat pembekuan yang disebut Ordovician Silurian. Ini terjadi sekitar 444 juta tahun yang lalu. Oke. Angka 4-nya 3 kali kan. Nah. Dipasin gitu ya. Pasti langsung lari Anda kalau melihat ini. Tidak, angka 4 3 kali. Bener nggak? Iya sih. 4 tambah 4 tambah 4 berapa? 17 bukan? 12 dong. Iya. 12. Iya. Sial nih berarti nih angka berarti. Nah, Ini udah kayak nama TV kabel nih, Ordovision tadi ya. bener. Gak ada siaran Piala Dunia tadi saya. Tahu gak sih yang apa? Piala Dunia kita kan dibayar pakai APBN kan siarannya. Emang iya, Pak? Kan TVRI. Enggak, ada 2 kok. Apa sih, Max Stream atau apa gitu? Ada 2. Kan punya TVRI itu. Buat TVRI, emang iya? Tahu gue punya. Ya gue gak tahu lah. Punya Telkomsel. Ya terus kenapa? Ya punya Telkomsel Max Stream kan? Iya. Ya, iya bener. Kan pakai APBN kan bayarnya Piala Ada Dunia satu ini. lagi, ada 2 penyiar ya. Max Stream sama apa gitu, ada 2. Enggak, tapi kan Maxstream itu nyariin TVRI. Ya terus kenapa? Kan TVRI kan bayarnya pakai APBN ya kan. Kayak berapa T gitu kan, 11 T atau berapa ya. Terus dibandingin ke nama negara lain kan, di Cina gitu. Sama nih biayanya. Tapi kalau di Cina buat 2
Piala Dunia kita cuma 1. Oh gitu. Aduh. Padahal penduduknya ya. Negosiasinya kurang kuat berarti ya. Berat. Aduh. Ya udah kita lanjut lagi sini. Jadi fast forward dari kejadian kiamat bonus tadi, bumi itu sudah mulai hangat dan lautannya itu sudah mulai dipenuhi oleh makhluk-makhluk unik Son, seperti trilobit contohnya, yaitu hewan yang mirip dengan kecoa laut raksasa. Terus ada juga cumi-cumi purba bercangkang lurus. Tapi kalau daratannya masih kosong melompong masa itu. Kenapa kiamat ini bisa terjadi? Karena ternyata Son, ada perubahan posisi daratan raksasa yang bernama superkontinen Gondwana yang bergerak ke kutub selatan. Jadi Wana-Wana ini tahu banget gak juga udah gone ya akhirnya. Hal ini memicu zaman es yang luar biasa ekstrim Son. Karena air berubah jadi es dan gletser di kutub, permukaan air laut di seluruh dunia langsung menyusut dan turun drastis Son. Coba bayangin deh, kayak lautan dangkal tempat tinggal hewan-hewan tiba-tiba kering jadi daratan. Lalu ketika zaman es berakhir, esnya tuh langsung meleleh dengan sangat cepat Son, sehingga membuat air laut meluap kembali tetapi kehilangan pasokan oksigen. Jadi hewan laut itu berasa kayak dicekek gitu di dalam air. Oke, kayak nggak bisa napas gitu ya. Nggak bisa napas. Nggak tahu salahnya apa kok dicekek gitu. Kayak setiap hari dicekek gitu ya berarti ya. Dampaknya sekitar 85% spesies laut itu punah Son. Waduh. Ini adalah pembantaian makhluk laut terbesar pertama dalam sejarah Son. Yang kedua ketika kapal tanker Action ini bocor di laut Son. Itu banyak yang mati masih ikan. Ya kan? Kelar sih itu. Lu inget gak sih itu ceritanya? Yang orang yang gak sadar tidur apa ya? Lupa gue. Gue lupa sih. Kapal tanker yang ada bocor itu loh. Ada kali soalnya. Ada, kita pernah bahas waktu itu. Kalau human error tuh. Tumpah semua ya. Iya. Tumpah. Tiba-tiba semua ikannya jadi bodybuilder hari itu. Jadi bodybuilder hari itu. Iya. Isian minyak. Jadi fish and chips semua. Gitu Son. Jadi ngeri banget kan. Akhirnya ya hewan-hewan lautnya banyak kan pada mati semua gitu. Iya kan? Baik karena yang tadi ini kurang oksigen ya sekarang ya. Bener ya. Kalau yang kapal tanker tadi jadi Suji Swancai itu tadi ikannya ya kan. Kuah minyak Suji Swancai. Kacau juga spesies laut ya. Bener. Kurang malaknya aja dari dalam. Nah, tapi itu sih yang gue salut sama bumi ini, anggapannya kayak tadi aja bakteri lenyap, cuma dari beberapa bakteri yang hidup, terus tiba-tiba jadi hewan yang spesiesnya banyak. Habis itu sekarang dipangkas lagi 85% juga. Iya kan, berubah lagi makhluknya. Berubah lagi dan bisa berubah loh maksudnya. Bisa berubah. Ada terus loh gitu. Kerennya itu sih adaptasi dari bumi gitu ya, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi ketika situasi sulit, 85% mungkin tenggelam dalam kesedihan dan kesulitan kan. Ya kan? Iya. 15% adaptasi. Adaptasi. Menyesuaikan diri tetap menjadi sukses, bener gak? Benar. Nah, itu yang kita harapkan kepada para penonton juga salah satunya. Benar banget. Begitu. Jadilah yang 15%. 15% itu ya kan, itu beradaptasi, tetap mencari peluang ya kan. Walaupun gagal keras. Gitu kan. Ya kan kita itu juga gagal bolak-balik gitu ya kan. Saat dikasih cobaan lagi dia. Ngangkat lagi berhasil. Udah lagi. Mulai naik ya kan. Radit upload di hari yang sama. Akhirnya terjadi kestagnanan di channel kita. Iya, bintang tamunya sama ya kan. Selalu ada cobaan itu pasti. Cobaan akan selalu ada terus sih. Cobaan akan selalu ada. Tapi tidak boleh mengeluh. Kita harus jadi yang 15%. Ya kan, adaptasi. Kesel mah boleh ya kan. Boleh aja kalau kesel kan. Boleh kan. Ya respon sebentar lah, tapi sebentar aja ya. Jangan lama-lama. Balik lagi beradaptasi lagi. Sama dengan keadaan misalnya, wah Indonesia lagi begini-begini. Nyalain yang 58. Enggak, bukan. Kesel sebentar ya udah. Habis itu kita mikir lagi buat maju gimana. Iya. Gitu. Bener. Jangan mengeluh terus lah ya. Jangan mengeluh terus, waktunya habis buat ngomel-ngomel ya kan. Udah nggak boleh lah kasih, tapi ya jangan lama-lama lah. Oke, yang selanjutnya nih sih ya. Tadi kan yang hewan-hewan laut udah. Sekarang biar fair, yang kiamat tumbuhan dong. Oke, kalau gitu tumbuhan sekarang ya. Coba ceritain. Jadi ini adalah kiamat racun tumbuhan Jet, atau disebut sebagai Devon akhir. Di sekitar 375 sampai 360 juta tahun yang lalu. Masih tetap jauh ya Mas Ian ya dari kita. Tetap jauh. Nah, masa Devon ini kan sering dibilang sebagai zaman ikan. Karena laut ini diisi oleh ikan-ikan raksasa menyeramkan yang punya baju pelindung dari tulang Jet. Contohnya Dunkleosteus. Berarti keras-keras ya kan nih, baju pelindung dari tulang kan. Keras-keras. Ada armornya gitu. Iya kan. Gila. Di masa ini juga tumbuhan itu mulai menjajah daratan Jet, dan tumbuh menjadi pohon-pohon yang besar. Ya ironisnya kiamat ini disebabkan oleh pohon dan tumbuhan darat itu sendiri Jet. Jadi pohon-pohon purba ini mulai menumbuhkan akar yang sangat dalam. Terus akar-akar ini menghancurkan bebatuan dan tanah
tanah di daratan itu. Itu jadinya mengakibatkan ketika hujan turun, tanah dan nutrisi seperti fosfor dalam jumlah miliaran ton itu hanyut semua ke laut. Habis itu kan udah tuh domino efek tuh ya kan. Nutrisinya itu jadi pupuk gratis buat alga yang ada di laut. Habis itu ya populasi alga meledak total tuh di laut itu sampai menutupi permukaan laut sih. Habis itu pas alga-alga ini mati, bakteri pembusuk itu ngemakan mereka semua dan ngabisin semua oksigen di dalam laut. Dampaknya ya kurang lebih kayak lo tadi ya. Laut menjadi zona mati yang nggak ada oksigennya sama sekali. Sekitar 75% spesies tuh musnah. Terumbu karang yang purba hancur berantakan. Dan ikan-ikan raksasa tadi yang berlapis baju tulang tadi punah total sih. Ngeri juga ya ikan-ikan yang padahal wah dengan armor yang sangat tebal itu pada mati semua ya. Iya, ternyata cekek. Nah, masalah cekek sih emang ininya sih solusinya selalu kayak UFC itu yang gini itu kan. Ya selanjutnya gue akan ceritakan tentang kiamat terbesar Son kali ini Son. Ini yang terparah nih ya. Yang terparah bernama The Great Dying julukannya. Ini tuh terjadi 252 juta tahun yang lalu. Kalau 4 kiamat yang lainnya itu terlihat hanya seperti bencana, yang satu ini adalah hampir kiamat total Son. Karena bumi tuh bener-bener nyaris jadi planet mati gitu kayak Mars. Jadi semua ini tuh sebenarnya terjadi awalnya karena letusan dari gunung berapi supermasif di wilayah Siberia Son, atau Siberian Traps. Letusan gunungnya ini itu bukan cuma sehari 2 hari, melainkan meletus tanpa henti selama ratusan ribu tahun Son. Ratusan ribu tahun meledak terus. Meledak letup ya udah itu. Nah, lu bayangin Son, lautan lava seluas benua ya kan meledak-meledak mulu tuh. Banjir lava akhirnya. Letusan ini memuntahkan gas karbon dioksida dan juga metana dalam jumlah yang tidak masuk akal. Akibatnya bumi jadi mengalami efek rumah kaca paling ekstrim sepanjang sejarah Son. Suhu planet langsung melonjak drastis. Jadi instan global warming gitu. Langsung panas. Udah hot itu kan, warm lagi itu. Nah, suhu air laut itu bahkan mencapai 40 derajat Celcius. Son, air laut loh, berarti kan dingin harusnya. Harusnya dingin dong. Jadi panas gitu, seperti air shower lah kalau misalnya lu pilih yang panas gitu ya. Mentokin ke sana. Enggak, itu lebih dari 40 kalau mentok ya. Panas lah itu, 40 yang panas lah ya. 40 panas. Terus air lautnya itu berubah menjadi asam Son. Jadi asin jadi asam gitu kali jadi ya. Jadi asam iya, gara-gara air lautnya tuh menyerap gas beracun gitu. Jadi terkontaminasi. Dan pasukan oksigen di dunia itu drop sampai titik terendah. Dampaknya Son, sekitar 96% makhluk laut dan 70% makhluk darat itu musnah Son. Serangga-serangga raksasa, reptil purba yang mirip mamalia, itu semuanya lenyap. Parah sih. Bahkan bumi itu membutuhkan waktu sekitar 10 juta tahun hanya untuk membuat kehidupannya normal kembali Son. Gila. Gila 10 juta tahun buat recovery lu bayangin. 10 juta tahun ya. Dan itu maksudnya tanpa masih ini kan, tanpa polusi lah, tanpa apa, tanpa apa kan, itu udah bener-bener full alam bekerja itu ya. Benar. 10 juta tahun. 10 juta tahun masihan butuh waktu ya. Gila. Makanya gue kalau mikir gitu ya nggak kebayang kayak misalnya zaman-zaman modern sekarang gitu ya, tiba-tiba muncul lagi meletus gunung. Ya udah hancur buminya, nggak bakal recover lagi kayaknya. Nggak usah separah yang itu lah. Misalnya kayak kemarin kita cerita yang tahun 1800 itu. Yang gunung ya. Gunung Indonesia ya kan, Tambora. Itu kan tiba-tiba meletus sama ya kan. Krakatau juga. Iya itu kan maksudnya meletusnya bikin parah kan, seluruh dunia ngaruh kan. Seluruh dunia ngaruh ya. Apalagi yang kayak gini-gini lagi gitu kan, waduh. Iyalah udah pasti kiamat beneran kalau yang begini. Terus recovernya juga pasti udah lama sekali, orang alam kita udah banyak rusak juga kan. Iya. Wah sulit sekali itu. Iyalah. Tanah pada kering. Iya kan? Sawit ketutup lava ya kan. Nah dapur SPPG kena batu magma. Pusing langsung. Pusing lah begitu, pusing lah. Partai-partai. Benar. Goyang ya kan. Itu udah pasti kalau terjadi sekarang udah nggak akan bisa recover lagi udah pasti. Kayaknya nggak akan deh. Karena 10 juta tahun kok ini recovernya. Dengan dan itu zaman dulu. fresh loh, bumi fresh loh. Dengan kondisi itu loh, ya kan, ekosistemnya jalan semua, nggak ada yang rusak, nggak ada yang tiba-tiba satu spesies yang punah jadi ekosistemnya berantakan gitu. Benar, nggak ada tanah-tanah yang dikeruk buat bikin reklamasi misalnya gitu kan Son, ya kan? Misalkan belum ada zaman itu. Kayaknya kalau terjadi lagi amit-amit kayak gitu udah nggak bakal recover lagi udah. Emang kiamat aja udah selesai kiamat. Waktu itu aja kan air turun dari atas ke tanah aja kan, maksudnya nggak bikin banjir, bener kalau waktu itu. Masih begitu maksudnya waktu itu. Tapi wah sudah 10 juta tahun butuh waktunya untuk recover. Buset. Kalau sekarang sih tidak akan recover lagi itu. Gak akan. Iyalah, kisruh di mana-mana. Ente pasti langsung ke bandara terdekat ente kan. Ngapain kan satu bumi selesai itu. Ngapain? Gak bisa kemana-mana itu. Bandara rame lah pasti lah. Gue juga pasti bandara gue. Langsung gitu ya. New Zealand pak. Tiba-tiba ada suara Blagar. Enggak. ChatGPT atau Gemini, di mana daerah yang masih aman?
Oh Di iya, sini itu dulu. pesen tiket, pesen langsung. Pesan langsung ya. Iyalah. Oh langsung real time gitu soalnya kan. Ada bencana di sini, daerah sini. Gue kemana mendingan? Iyalah Biar tahu langsung. solusinya kan. Singapura katanya. Lah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan, Nggak daratannya mungkin. kecil. Iya, masih dekat juga kan sama Masih mana-mana dekat kan. banget. Iya. Iya sama aja. Kalau Iya bilang sih, Antartika gitu gimana? Lu mau gak pindah ke sana? sama aja nggak hidup. Antartika. Tetap nggak hidup. Oh nggak hidup di mana? Nggak hidup? Ya hidup aja lah. Bisa aja sih ya. Cuman kedinginan gitu-gitu. Nah, terus nyari makannya mungkin susah. Ya, kan? Iya. Ya semoga AI-nya jawab New Zealand. Kalau Swiss gitu mas, Swiss. Waduh, enak juga lah. Cuma Sebulan 500 juta biaya hidup misalkan gitu kan. sekali mau makan Iya. biar akhirnya meninggoy kelaparan akhirnya. Nah, Oke, kita maju lagi ke 201 juta tahun yang lalu. Ini adalah kiamat yang bikin benua-benua itu terbelah, yang disebut sebagai Trias Jura. Ini setelah bumi itu pulih dari kiamat Siberia tadi, yang 10 juta tahun ini dari cover nih kan, muncullah nenek moyang dinosaurus ya, dan reptil-reptil raksasa lainnya lah. Di masa ini semua daratan di bumi itu kan masih menyatu menjadi satu benua raksasa kan yang bernama Pangea. Tapi ya tiba-tiba benua Pangea ini mulai retak ya, dan terbelah menjadi beberapa benua lah, ya kita kenal sekarang lah. Nah, proses terbelahnya Pangea ini memicu aktivitas vulkanik ya gunung berapi lah di sepanjang garis retakan yang sangat panjang itu. Malacca Strait bukan Malacca Strait. Sekarang yang jadi Samudra Pasifik dia. Hormuz Strait gimana tuh udah Iya. mencapai kesepakatan katanya. Iya. Hormuz udah katanya. Oh itu kan Amerika yang bilang mau sama Iran. bayar 300 triliun apa miliar dolar ya, gue lupa 300 miliar dolar ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu beneran nggak itu. Nah yang sekarang itu menjadi Samudra Atlantik dia itu yang terbelahnya. Nah sama seperti kiamat sebelumnya, gunung-gunung ini kan menyemprotkan gas rumah kaca dalam skala yang luar biasa besar. Iklim bumi ya langsung kacau tuh, kadang panas banget. Terus juga disusul pengasaman laut yang parah. Jadi gue beritahu lo kayak laut itu bisa jadi asam gitu, kecut gitu ya berarti. Bisa Kecut lah, ya? bisa lah. Enggak apa kandungan asamnya tinggi di airnya. Kayak Bukan pH-nya rasanya kayak berubah cuka gitu, bukan. Oh, iya. Bukan kayak apa kayak lime gitu tiba-tiba. jeruk nipis yang lu minum habis tequila, bukan juga Son, bukan, Ada. bukan. Enggak dong. Lemon bukan lime. Itu banyak vitamin C-nya kali itu, bukan tinggi asam doang kali itu. Iya iya iya. Ini asam yang asam gitu. Asam ya? Iya, Iya. pH-nya. Kalau ente Iya. kan sukanya yang asin sama asam kan? Asin Garam sama asam. dulu, Hah? baru jeruknya tadi. Ya Enggak, kan? ya gue Cepret, kalau makan gitu. bakso biasanya nambah garam 1 sendok. Sama cuka agak banyak kalau gue biasanya. Iya 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 iya. Makanya gue suka asam dan asin. Oh gitu. Sama kan gue suka olahraga juga kan. Jadi suka asam juga. badan asam Iya, gitu maksudnya ya. suka yang asam-asam Oh, juga. gitu. Iya. Maksudnya udah achieve nih gue berarti. Nah, gitu. Iya, gitu. tandanya itu ya. Mandi langsung. Benar. Itulah. Nah, jadi dari kejadian-kejadian tadi itu dampaknya 80% spesies punah. Cek. Menariknya nih, hewan yang paling banyak mati adalah reptil-reptil saingannya dinosaurus. Cek. Nah, karena saingannya itu punah, dinosaurus yang berhasil bertahan hidup akhirnya punya banyak ruang untuk berkembang biak. Oke. Karena udah kayak pemangsanya mereka hilang gitu, rivalnya hilang gitu. Biasa ribut sama reptil-reptil Jadi itu. superior ya. Tiba-tiba Tidak ada jadi lawannya. apex predator tiba-tiba. Oh iya benar. Kalau sekarang kan dinosaurus paling nyisanya di Milo doang ya Son ya, maksudnya. Kenapa tuh? Yang lain kan nggak ada, udah punah. Oh, Milo dinosaurus masih tinggal ada Milo tapi. dinosaurus Iya. doang. Iya. Emang enak sih soalnya ya. Ya akhirnya seperti yang kita tahu, mereka itu dinosaurus ini menjadi raja di bumi Jet. Di zaman berikutnya itu zaman Jura. Oke. Nah ini kita udah mau sampai ke kiamat terakhir ya sebenarnya ya. Iya, karena udah sampai dinosaurus. Udah sampai dinosaurus ya kan? nih. Yang menghapuskan dinosaurus adalah kiamat apa? Yang Kiamat- Anda waktu itu nggak tahu itu yang saya bilang Meteor itu ya, meteor. kiamat asteroid. Asteroid. Ya kan? Anda waktu itu, iya tuh beneran. Bisa di replay di beberapa episode belakang. Jadi kiamat yang terakhir ini adalah kiamat asteroid. Nah, kita semua tahu lah ini menjadi kiamat yang paling terkenal gitu. Yang orang-orang tuh bener-bener tahu kalau ini tuh bener-bener terjadi gitu. Ini tuh terjadinya sekitar 66 juta tahun yang lalu. So. Kenapa kiamat ini paling terkenal? Karena banyak banget di film-film kan. Kalau misalnya ngomongin tentang dinosaurus atau apa, pasti selalu ada kiamat ini. Iya, yang kayak iya. meteor jatuh dari luar angkasa gitu kan ke bumi kan sehingga membumi hanguskan bumi dan juga dinosaurus. Jadi dinosaurus panggang. Ya kan? Ya kan? Panggang di Pangea mereka ternyata. Nah, habis itu main Pangea. Yes. Ingat Ada yang lagi tahu ya anjing. Pangea. Iya, Pangea golok gitu maksudnya. ya. Iya Pangea. Itu tadi jokes Gen X tadi barusan tuh guys, bukan milenial, saya jokes Gen X itu tadi Pangea itu. Jadi kiamat ini itu merupakan hari di mana era dinosaurus tuh berakhir Son, setelah berkuasa kurang lebih selama 140 juta tahun. Bagaimana kiamat ini bisa terjadi? Tentunya ya kiamat ini dimulai karena ada sebuah hantaman dari asteroid raksasa yang berdiameter sekitar 10 sampai 15 km. Set. Yang itu kira-kira besarnya sebesar
sebesar Gunung Everest, Son. Wow. Diameternya. Yang jatuh di Teluk Meksiko. Gila, kayak Gunung Everest jatuh itu. Iya, Gunung Everest jatuh sebar dan dengan kecepatan yang luar biasa kan. Iya dong. Iya pasti sih. Iya, Gunung buat Everest pelan-pelan jatuh yuk. begini doang kayak orang jatuh di laut, kenceng jatuhnya. Bahkan Son, kecepatannya itu nomor tangga berapa? Berapa? 64.000 km per jam kan. Kecepatan. Setara dengan 300 ini Bugatti Veyron kayaknya. Gila sih. 300 kali Bugatti Veyron kayaknya. Pantesan tuh meledak Di ya. top speed. Tabrakan super keras ini itu meledakkan batuan dan sulfur ke atmosfer, Son. Kemudian memicu tsunami setinggi ratusan meter, ya kan, tinggi banget kan, ratusan meter tsunaminya. Serta melemparkan batu-batu panas kembali ke bumi yang kemudian membakar seluruh hutan di dunia, Son. Dan yang paling mematikan nih, itu adalah musim dingin impak namanya. Apa itu? Itu adalah sebuah kejadian di mana debu dan asap sulfur itu menutupi atmosfer hingga bumi menjadi gelap gulita, Son. Jadi ketutupan tuh buminya tuh. Dan gelap gulitanya itu selama bertahun-tahun. Wah, Gila ya? Gila. Gelap terus, gila. gak ada lampu loh waktu itu. Iya kan? iya. Habis itu pas gelap itu logistik pada jalan dong, Chat. Enggak lah, Oh, enggak. enggak lah. Oh. Kan lagi lampu merah katanya soalnya. Jadi logistiknya berhenti. Iya, lagi red iya. red light. Oh. Ya. Jadi ya bumi itu tanpa sinar matahari gitu, Son, pada masa itu. Wah, kalau gelap kita gila sih. Masalahnya apa? Kan tumbuhan makan juga pakai sinar matahari. Jadi tumbuhan pada mati kan? Iya. Terus hewan pemakan tumbuhan juga mati karena tumbuhannya selesai. mati. Hewan pemakan daging kayak T-Rex misalnya akhirnya ikut mati kelaparan juga gara-gara nggak ada yang dimakan. Iya kan? Terus nggak kena matahari sih juga. Gak kena matahari Selesai juga sih energi kita. Vitamin D-nya kurang. Wah, D3 defisiensi D3 itu karena matahari iya, tuh. mesti kena ada 2 juta IU kayaknya baru hidup lagi itu. Ya kan, suntikannya segede gini 2 juta EU. Gitu. Ternyata harus di Excalibur dengan vitamin D3 Lempar langsung es. Langsung gitu. Iya. Dampaknya 75% dari spesies yang ada di bumi punah, Son. Termasuk semua dinosaurus kecuali nih, Son, ya, yang berevolusi jadi burung, aman tuh. Yang berevolusi jadi burung. Jadi burung ya, karena emang burung selalu aman kan? Aman. Selama nggak salah masuk sangkar, bener gak? Benar, itu dia. benar. Terus reptil terbang juga pada punah, seperti Pterosaurus dan reptil laut raksasa itu juga pada punah, Son. Jadi sisa burung-burung yang nggak ganjen kemana-mana gitu ya sisanya ya. Iya, burung-burung yang setia sama sangkar ya. Jadi makhluk yang selamat itu kebanyakan adalah hewan-hewan kecil yang bisa bersembunyi di dalam tanah, Son, atau goa gitu, dan tidak butuh banyak makanan. Nah, dan nggak butuh banyak sinar matahari juga sebenarnya Iya, kan. contohnya seperti mamalia kecil, nah itu bisa selamat tuh. Setelah dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, mamalia kecil mulai keluar dari persembunyian, Son. Yang kemudian mereka ini berevolusi menjadi gajah, paus, harimau, dan yang terakhir manusia katanya. Gokil. Nah, Jadi manusia itu hasil evolusi, Jet. katanya begitu, kata ilmuwan beberapa. Walaupun Charles Darwin tidak bilang begitu kan? Nggak bilang begitu. Nggak bilang gitu Iya. emang. Nggak bilang gitu. Manusia spesies lain lagi tuh. Kita spesial, turun dari planet lain. Anunnaki Anunnaki ternyata. kalau itu. Ya, ini jadi the big five-nya ya akhirnya ya. The big Kita five. sampaikan juga akhirnya ya. Benar. Tentang kiamat ini ya. Yang paling terkenal yang terakhir tadi ya, yang dinosaurus ya, itu udah paling terkenal lah. Karena paling terbaru sih sebenarnya. Iya, walaupun ente nggak tahu pada masa itu ya, ente nggak tahu waktu itu. Jebrot itu waktu itu udah kartun dinosaurus itu udah nggak ada lagi sih. Oh iya benar sih. Udah mulai ke Udah mulai jelek ya kartunya maksudnya ya. Bukan, Tidak maksudnya edukatif, udah tidak edukatif. nontonnya tuh udah Naruto kayak udah keluar. Kokomelon gitu enggak? Kokomelon. Hah? Lu masih anak kecil sekarang berarti kalau Kokomelon. Masih anak balita lo sekarang berarti. Iya, Kokomelon tontonan Gen Alpha itu Gen dan Alpha bukan Gen Z itu. lagi itu. Nggak bisa ya. Iya, kalau gue tahu dulu. Apa tuh? Karena gue belajar. Gue dulu suka dinosaurus sebenarnya. Oh. Suka gue. Jadi gue sempat belajar juga. Gue dulu punya bukunya. Dulu buku favorit gue ensiklopedia dulu, men. Nah beneran. Dulu buku favorit gue tuh ensiklopedia. Gue selalu begging dulu buat minta gitu. beli ensiklopedia. Itu kan ada kayak tentang genre-genre gitu gak sih? Kayak ensiklopedia tentang ini, ensiklopedia Biasanya kan ini. A sampai Z kalau ensiklopedia. Oh, lo yang mau apapun berarti ya? Apapun. Oh. Itu gue baca, bener-bener gue baca mulu dulu. Tapi sayangnya ingatan saya kan gak begitu bagus. Iya. Jadi sekian banyak informasi yang masuk, yang nyisa sedikit doang Oh gitu. Iya. Sisanya tinggal yang komik-komik Iya. gitu ya sisanya ya. Dia senangnya apa ya, gitu-gitu isi kepala gue udah.
cepat juga ya. Iya, malah kayak gitu-gitu. Oh, dia senengnya makan ini gitu-gitu. Udah kebuang sama hal-hal nggak penting nih. Iya. Dulu ensiklopedia gue suka banget tapi. Mikirnya udah, pulang jajanin ini boleh nih. Nah, film kesukaan dia yang kayak gini. Nah, udah tiba informasi yang bagus. Dia ini kalau piket hari ini. Iya kali piket lagi. Jawaban apa tuh piket tuh? Jadwal piket nggak ada piket. Gen X piket. Nggak ada piket. Mana ada sekarang piket, emang ada piket? Bersih-bersih kelas Gen gitu. X banget tuh piket tuh. Piket emang nggak ada. Apaan itu? Kepala 4 itu. Apa mau piket? Jadwal Coba piket. tes di komen, emang udah nggak ada piket? Emang sih ada sekarang piket ya? Nggak ada lah. Bersihin kelas gitu, nyapu Nggak ada kelas. Mana Lu ada dapatnya hari piket? apa gitu. Piket begitu nggak ada lah. Ada aja jadwal piket nggak lah. Udah ketahuan deh umur kepala 4 deh ketahuan deh. Gue dulu suka tuh pasti baca. masih ada piket, pasti masih ada. A sampai Z dulu gue baca. Apa gue belinya kayak cuman A sampai F gitu ya kalau nggak salah ya. Karena emang nggak dibeliin. Masih karena nggak ada uang ya pada masa itu. Tapi gue suka banget. Dinosaurus gue juga suka belajarin dulu. Kalau lu nggak suka pasti kan? Apa? Lu nggak suka belajar kan dulu kan? Sebenarnya gara-gara nggak kebeli sih, kemudian mahal. Nggak kebeli dulu. Duitnya habis buat komik. Akan baca Bakabon ya, Bakabon. Tahun umurnya genek gitu anjing. Bakabon. Bahkan baca Bakabon nih. Jadi bakar ya, akhirnya. Iya, akhirnya jadi karena bacanya Bakabon gitu-gitu loh. 4 akhir itu. Udah Ya kan? 40. Lu baca kan dulu jujur Bakabon baca kan lagi. Baca kan lu? Baca sih, Ya emang. iya makanya. Itulah kalau gue dulu ensiklopedia gitu-gitu. Perjalanan 25 kisah Rasul. Nggak ada di ensiklopedia gitu. 25 kisah Rasul, Nabi, gitu. Ya bukan ensiklopedia, ya beda lagi bukunya beda beli. buku lagi. Ya. Dulu aja gue ada kartu itu kartu yang soal agama tau gak? Anjing emang ada apa? Ada. Lu inget gak dulu ada kartu kayak gitu? Yang buat main tebak-tebakan kayak tahun berapa Nabi Muhammad hijrah gitu misalnya. Kartu tapi bentuk kita gak? Kayak tebak-tebakan pertanyaannya gitu ya. Iya. Kalau ente kan dulu kan truth order. Truth. Waduh. Ya, itu kan kalau lu mainan lu tuh. Yang bocil tapi yang versi-versi bocil ya kan. Kalau tahun berapa Nabi Muhammad hijrah? Gitu. Saya Pak. Gitu. Dulu gitu gua. Iya. Gitu. Oke kalau gitu deh, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton special edition kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa tulis tema apa yang kalian pengen kita bahas di episode yang selanjutnya di komen di bawah. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.